Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita punya rumah lantai kebocoran, biasanya apa yang kita lakukan? Ngepel ya biasanya ya. Kering nggak? Yang namanya orang ngepel pasti dia kering. Beginilah yang biasanya kita lakukan. Kalau lantai basah karena kebocoran, kita pel. Padahal harusnya gimana? Cari dulu penyebabnya. Apa pasal nih? Kok lantai jadi basah? Oh, ini dia gentengnya nih. Karpet atasnya nih. Ganti dulu. Habis kita ganti tuh genteng, kita ganti tuh karpet atas, kadang-kadang malah nggak perlu kita pel, dia kering sendiri. Dalam hidup kita sering kali kita mencari penyebab di luar dari diri kita. Waktu kecil kita didongengin kisah Abu Nawas yang mencari cincin, gitu ya. Abu Nawas mencari cincin, mencarinya di luar dia punya rumah, di halaman depan, halaman belakang, samping kanan, samping kiri, sehingga kemudian tetangga melihat membantu. Nggak ketemu cincin yang dimaksud. Lalu tetangga kemudian bertanya, Abu Nawas, emang hilangnya di mana sih nih cincin? Kata Abu Nawas, hilangnya di dalam rumah. Bagaimana sih kok hilang di dalam rumah, nyarinya di luar rumah? Apa kata Abu Nawas? Begitulah kita sering nyarinya di luar dari diri kita. Contoh, datang nih orang, Ustadz, adik saya kurang ajar betul Ustadz. Gitu. Kenapa adiknya? Dia jadi lawan saya Ustadz di pengadilan. Weh, kan main. Menjadi lawan saya di pengadilan. Kenapa kok bisa lawan adik sendiri? Ustadz, emang saya punya adik nggak tahu diuntung. Sekolah saya yang biayain, kuliah saya yang kuliahin, nikah saya yang nikahin, usaha saya yang modalin. Tapi sekarang Ustadz, rumah saya satu-satunya lagi diproses nih sama dia, lagi diupayakan diambil sama dia Ustadz. Siapa yang kagak marah coba? Kalau saya lagi banyak duit dulu, jangan dia minta, nggak minta aja saya kasih. Sekarang saya udah nggak punya apa-apa Ustadz, ilah cuman rumah yang saya tempatin. Maka saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan walaupun dia adik kandung saya. Udah sampai di mana sekarang? Pengadilan banding Ustadz. Saya di pengadilan tingkat pertama kalah, kata dia gitu. Kok bisa kalah? Ceritalah dia bahwa di tahun 95 dia membeli rumah yang dimaksud dalam keadaan jaya. Jadi nggak dipikirin tuh kwitansi. Dia panggil adenya, bayarin nih dah, gitu. Rupanya sama adenya saat itu kwitansinya atas nama dia. Karena nggak diurus, sertifikat juga diurus atas nama dia. Kelak di kemudian hari, ya wajar aja kalau kemudian pengadilan memenangkan adiknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita konsentrasi di kajian tentang penyebab. Kenapa kita begini, kenapa kita begitu. Kalau sudah ketemu penyebabnya, jawabannya gampang. Yang repot kan kita nggak tahu penyebabnya apa. Kembali kepada si ayat tersebut, kita bedehem dah. Begitu. Iya Ustadz, makanya Ustadz, tolong saya minta wirid, minta amalan. Emang kita hidup di pondok, bunyinya amalan terus, wirid mulu, apalagi pakai kain begini. Sekalinya saya pakai celana, pakai rangsel, set gitu. Masuk bandara ngelewatin detektor kan, ditegur sama petugas. Mau kemana dek? Mau kuliah ya? Saya mesem aja. Tujuannya kemana? Saya nyaut Jogja. Oh iya berarti mau kuliah nih kata. Begitu tas ngelewatin dalamnya tuh kita pakai lagi kan, ditepok pundak saya. Jangan nakal ya. Gue mau bilang gue ustad.
Apalagi lah kita pakai kain begini, emang bunyinya amalan melulu sih. Amalan mulu. Padahal amalan yang paling hebat nih pikiran. Mikir sedikit lebih hebat daripada kita zikir semalaman. Insya Allah. Bapak yang mau dirahmati Allah, si ayah ini kemudian minta amalan. Saya bilang begini, Pak, amalan mah gampang. Nomor 17 amalan mah. Kita cek dulu, bener nggak rumah ini rumah Bapak? Marah dia. Oh, Ustaz nggak percaya. Oh ya percaya. Tadi belinya kapan? 95 Ustaz. Duitnya dari mana? Saya usaha konveksi Ustaz. Oh, maju usahanya? Maju. Kalau emang maju kemana sekarang? Ya nggak ada, habis dia bilang. Dia bilang habis. Kesisaan rumah itu doang, kata si ayah ini. Makanya dia meradang ketika rumah satu-satunya itu kemudian diambil paksa oleh adiknya. Baik Pak, Bapak meyakini rumah itu adalah rumah Bapak, dibeli dari konveksi. Boleh saya tanya lebih lanjut? Boleh Ustaz. Kita kan dokter nih, ya kan? Dokter masalah. Kita kudu neliti nih orang kenapa jadi begini. Mendiagnosis itu penting, mendiagnosa itu penting. Usaha konveksi mulai tahun berapa? Kira-kira kata dia tahun 85 Ustaz. 85 saya kelas 5 SD saya bilang. 85 saya kelas 5 SD. 86 saya lulus. 84 disunat. Cuman sekali. 85 waktu memulai usaha, saya bilang sama si bapak ini, modalnya dari mana? Lihat randonnya. Dia datang 2003. Masalah ngegantung di kaki langit. Udah kalah, tinggal dieksekusi. Adenya masih mikir. Tapi dia banding maju terus, pantang mundur, jagoan. 95 rumah itu dibeli. 85 usahanya dia mulai. Apa dia bilang? Ketika saya tanya, modalnya dulu dari mana? Udah saya duga, urusan tanah, urusan rumah, usaha yang besar kayak itu balik lagi cuman ke urusan tanah dan rumah yang satu-satunya, saya hampir bisa nebak, jangan-jangan dia awalnya urusan rumah sama tanah. Begitu saya kejar, nunduk dia. Iya Ustaz, kalau mikir ke situ sih saya menyadari gimana? Dulu modalnya boleh jual tanah ibu saya Ustaz. Oh, tahu? Maksudnya ibu Anda tahu? Enggak Ustaz. Udah minta maaf, buru meninggal Ustaz. Subhanallah. Pak, saya bilang, Bapak dikasih amalan nomor 1. Kalau penyakit dikasih obat nomor 1. Ditangani sama kiai yang nomor 1. Kalau penyakit ditangani sama rumah sakit nomor 1. Nggak bakalan Bapak menang. Karena yang Bapak perjuangkan bukan hak Bapak, gitu saya bilang. Percuma Pak, mendingan saya suruh Bapak tobat. Ketahuan. Lebih baik diambil tuh, habis rumah sama tanah yang tinggal itu sekalian, supaya Bapak nanti meninggal kondisinya udah bersih. Nunduk tuh orang. Terus saya mesti gimana Ustaz? Udah nggak ada lagi rumah. Nggak apa-apa, tapi dosa juga nggak ada lagi. Daripada dipertahankan, apa Ustadz yang mesti saya lakukan? Yang mesti situ lakukan, temuin adik situ, kasih sudah. Bilang kalau ini bisa mendatangkan redhonya almarhumah ibu, tolong maafkan kakak. Begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah 266. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab. Lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar. Lahu fiha min kulli thamarat. Wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat
Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kata Allah, sukakah kalian jika aku beri kebun min nakhilin wa a'nab, dari kebun anggur dan kurma? Kalau bahasa kita sekarang mah, seneng nggak dikasih usaha, dikasih kerjaan yang tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli tsamarat, yang berbuah ranum bagus, usahanya menguntungkan, portofolionya mengagumkan orang, membuat orang ngiri akan kedudukan kita. Kalau kita lewat wanginya kayak apa tahu, tapi yang tahu kan Allah. Saya duduk begini nih, katanya doang mulia, yang tahu siapa? Ya Allah. Kita berdoa mudah-mudahan emang kita adalah seperti yang Allah kehendaki, jangan seperti yang kita pengenin. Ini bahaya. Terus ketika Allah nanya senang apa tidak, ada statement berikutnya, wa asabahul kibaru walahu dzurriyyatun du'afa. Tapi begitu masuk usia tua, mulai masalah datang nih. Dia memiliki keturunan yang lemah. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Kemudian datang api yang sekali datang fahtaraqat, kebun itu jadi hancur. Mirip nih kejadiannya kayak si ayah ini. Tumbuh, shut, tiba-tiba kemudian ngedrop. Kita menyalahkan 97 Ustadz, krisis di mana-mana. 98 kerusuhan Ustadz, game. Tidak terkecuali saya. Benarkah Ustadz gara-gara saya ketemu sama dia, aduh Ustadz sial banget, hancur? Bener nggak gara-gara dia? Jangan-jangan dia cuma tokoh doang gitu loh. Ada tidak ada dia, emang hancur kita. Ustadz, jadi saya mesti minta maaf sama ibu saya. Udah sih, udah saya lakuin. Ini barangkali belum sepadan kali. Pokoknya temuin dah, temuin adik-adik, kasih sama dia. Terus saya tinggal di mana Ustadz? Udah la haula wala quwata dah. Jangan dipikirin. Ayatnya tadi dibaca, surahnya At-Tahrim. At-Tahrim itu surah ke-66. Ya, surah ke-66 ayatnya 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang penting buat kita tobat dulu aja. Di sesi ini nih, saya sering ketemu sama orang-orang yang gak sabar. Tapi Ustadz saya dikejar-kejar waktu. Iya udah minta ampun dulu. Ustadz udah tinggal besok. Iya udah benerin sholat dulu. Dia gak percaya. Dengan ampunan, dengan benerin sholat, tanggal 1 besok bisa diundur sama Allah. Kalau kita nyari solusi nggak nyari ampunan, mati kita, capek. Jangan-jangan kita malah ngegerusuin Allah. Mana nih, bohong aja dah. Katanya tahajud semalam kayak kun fayakun. Boro, saya tahajud malam, paginya malah orang pada datang semua. Yang dikejar solusi sih. Nomor 1 ini kejar itu Allah. Artinya apa? Ampunannya, kasih sayangnya, cintanya, ridhonya, pertolongannya. Nah itu dia. Apakah kita tidak minta solusi? Lah minta, insya Allah dihadirkan oleh Allah. Apakah cukup dengan tobat? Bukan cukup dengan tobat, tapi awali dengan pertobatan. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Apa ganjarannya buat orang-orang yang taubat nasuha? Kata Allah, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutup kesalahan kamu. Ditutup dulu kesalahannya tuh. Habis itu, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Baru kemudian Allah kasih sorga. Sorga buat yang punya utang apa? Lunas utangnya. Sorga buat yang belum punya jodoh, datang jodohnya. Sorga buat yang punya tagihan nggak ketagih, kebayar tagihannya. Sorga buat orang-orang yang lagi ngincer proyek, tembus proyeknya. Sorga buat orang-orang yang lagi ngincer si doi, ngincer si dia, takluk hatinya buat dia. Ya itu sorga kan? Sorga. Ditutup dulu kesalahannya, muncul sorganya. Kalau belum ditutup kesalahannya, nggak muncul sorganya, ketutup.
Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Baru nanti Allah yang menyempurnakan dah. Tutup tuh lembaran sama si ayah. Baik Ustaz, apapun yang terjadi la haula nih, ya udah la haula. Masa iya sih adek ente nggak punya perasaan, coba dah dijajal. Wiridnya gimana Ustaz? Udahnya pakai wirid itu dulu dah. Tetap wiridnya gimana? Dia pulang, dia kasih tahu adanya, dia panggil, dia kumpulin adanya, dia sidang tuh adanya. Hari ini abang mau membuat satu pengakuan. Abang merasa udah berbuat baik sama lu pada, tapi ternyata di mata Allah abang bikin susah lu pada. Iya kan? Kita kan nyangkanya gitu udah berbuat benar aja. Kayak saya sang gitu ceramah. Cerita ini abang, tahun 85 abang bikin kesalahan. Abang jual tanah punya ibu tanpa ibu kita pada tahu. Hari ini abang dinasehatin bahwa harta yang tumbuh dari harta yang haram, maka cabang-cabang yang tumbuh itu juga akan menjadi cabang yang haram. Untuk membersihkan abang punya harta, abang punya diri. Kalau emang lu pada ngincer rumah sama tanah yang abang sekarang tempatin, ambil dah. Kita ziarah ke makam ibu, mintain maaf buat abang. Abang cuma minta waktu sebulan aja buat abang cari kontrakan begitu. Adanya nunduk, diam. Belakangan kemudian dia lapor. Emang Masya Allah orang-orang yang tobat itu. Terjadi keajaiban. Adiknya gantian yang datang ke dia. Rupanya ibu bapak yang dirahmati Allah, tanpa si abang ini tahu, ternyata adik-adiknya itu tahu. Karena ibunya menjelang meninggal lapor sama anak-anak yang lain. Begitu dijual, ibunya tahu, sakit ibunya. Gua masih hidup aja tanah gua dijual. Bagaimana gua mati? Gitu Ji. Masya Allah. Begitu ibunya jatuh sakit, masuk ke hati, di hati adik-adiknya bahwa ini yang menyebabkan kakaknya. Dendam itu ke bawah ke perilaku. Kelihatannya sih nerima duit dari abangnya, nerima di sekolahin, tapi marah mereka karena mereka di sekolahin di atas tangisan ibunya, di sekolahin di atas tangisan bapaknya. Singkat cerita, lapor adiknya, bang, kita sebenarnya udah tahu, tapi abang susah dibilangin, maka kita habisin udah. Dan kita emang nggak membiarkan abang emang seneng. Tapi hari ini kita semua sepakat. Kalau abang udah sadar, kita mau bikin emak kita seneng. Kalau abang udah redo, masa kita nggak redo? Abang tempatin dah. Kalau abang mau mulai lagi usaha, insya Allah kita bisa patungan buat abang. Subhanallah. Kalau sudah ketemu penyebabnya, enteng urusan. Mati-mati kita jalan ke rumah sakit ini, rumah sakit itu, rumah sakit ini, rumah sakit itu, rumah sakit ini, rumah sakit apa coba? Nyari apa? Nyari penyakit apaan sih? Begitu kita udah ketemu penyakitnya apaan sih, berhenti kita di situ kan? Tak, obatin di sisi itu. Tapi kalau yang kita cari obat dunia, diobatin yang kanan, pindah kiri. Obatin yang kiri, jadi kanan. Kanan jadi kiri. Semuanya benar. Itu kalau obat manusia. Temukan dulu penyebabnya, insya Allah kita ketemu jawabannya. Lalu kemudian episode tahun-tahun 2000 sampai kemudian 2005 terakhir, di 2004 lah saya ke Eropa terakhir itu mengadakan konseling dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke daerah lain, dari satu negara ke negara yang lain. Hasilnya sama, penyebab yang paling utama itu dosa Pak. Ada yang sadar, ada yang kagak, ada yang tahu, ada yang kagak. Bahasa Quran mah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun. Di hati kita bagaimana mau kita tahu orang ada hijabnya? Apa hijabnya? Kerakusan, kesombongan, nggak mau ngakuin ini salah kita, nggak mau kita ngakuin ini adalah kelalaian kita, sehingga lahirlah kemudian 10 dosa besar. Lahir itu 10 dosa besar. Dulu saya ngantongin kertas Pak, kemana-mana saya ngantongin kertas, insya Allah begitu kira-kira, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, isinya tentang 10 dosa besar. Jadi kalau ada orang datang nih, Ustaz, saya kok susah jodoh ya, sodorin dulu nih isi yang mana yang udah lo langgar.
tinggal contreng doang gitu. Tek 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 tek. Ustaz, saya punya utang. Udah 3 kali nih ganti suami nggak kelar-kelar. Barangkali. Sodorin lagi. Nih, isi. Ustaz, perusahaan saya hampir mustahil hancur. Tapi hancur, Ustaz. Bagaimana ya? Ini dulu nih. Nah. Dan ternyata menarik, Pak. 70% itu di 4 dosa pertama. 70% di 4 dosa pertama. Makanya perhatian betul kita. Top 10-nya tuh di 4 dosa pertama. Syirik, ninggalin sholat, durhaka sama orang tua, zina. Yang kelima rezeki haram. Tapi sampai ke-4 aja udah mentok nih orang nih. Pernah waktu saya konselingan di Jawa, ada bapak datang gede badannya. Begitu duduk, saya sodorin nih 10 dosa besar. Dia liatin ini kertas. Saya bilang, Pak, ini rahasia antara saya dengan Bapak dan Allah saja. Insya Allah tidak akan keluar. Ini secret. Bingung, Ustaz. Kenapa bingung? Tinggal isi doang kok bingung. Ustaz, ini cuma 10. Ini cuma 10 dia kata. Dosa saya 15, Ustaz. Saya bertutur lewat kisah. Memang saya bisanya lewat kisah supaya saya tidak menggurui saudara. Ada sepasang suami istri datang ke saya menghadap tahun 2003. Dari muka, ini bukan muka pendosa nih. Siapa yang nyangka gitu, muka begini ini muka pendosa, siapa yang nyangka? Ini kan muka soleh banget. Kelihatannya kan gitu. Kita kan nggak tahu. Nih, muka bapak ibu semua subhanallah ini, ya kan? Muka soleh-soleha. Iya. Tapi kelakuannya siapa yang paham? Udah Allah kirimin malaikat, raqib, atid, masih lewat kita. Masih lewat loh itu. Mukanya soleh gitu. Maaf ya, maaf gitu. Si istrinya juga jilbabnya meni panjang gitu. Kayaknya solehnya solehah gitu. Yang konselornya saya, malu nih kita nyodorin kertas nih, kita simpen kertasnya, tutup. Kenapa Pak? Yang ngomong istrinya, Ustadz, suami saya sejak nikah itu nggak kerja, Ustadz. Nggak nyari kali, nyari Ustadz. Ini suaminya nunduk, wajahnya putih bersih, ini kayak ente ya. Bener, mukanya agak ada dosa. Nyari Ustadz, tapi semakin dia nyari, duit saya semakin habis Ustadz. Kok bisa? Ustadz sekali nyari kerjaan itu kan pakai ongkos 20, 20, 20. Lah saya cuman guru negeri Ustadz. 8 kali dia nyari kerja sebulan, lah 160 Ustadz. Ya kalau emang susah nyari kerjaan, usaha dong. Apa dia bilang? Waduh, itulah gitu, udah saya larang dah jangan usaha. Istrinya yang ngomong. Kenapa saya bilang? Habis semakin dia usaha yang ada malah utang. Ada kan situasi-situasi kayak gini, ada kan kita. Menarik loh Pak. Nih jawabannya ada di sini semua nih. Di Quran semua. Ada di surah Al-Baqarah. A'udzubillah. Suaranya mana? Stop. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah mainin kita Pak. Alhamdulillah nih Ustaz, proyek dapat nih. Nggak taunya di ujung kita tagihan, malah kita ngagadein rumah kita buat nutup operasional. Begitu mau ditagih, perusahaannya pailit. Apa tidak dimainin sama Allah nih? Beli mobil dipakai sama anak, dijual mesinnya sama dia buat beli obat, ada begitu.
Kita punya keuntungan dicicil, beli mobil, mobilnya dijual mesinnya. Begitu manasin nih kagak ada suaranya. Mana suaranya? Akinya kali begitu dilihat, akinya emang nggak ada, sama mesin-mesinnya. Kejadian Pak, nggak, jangan salah. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itu, kata Allah, orang-orang yang membeli kesesatan. Kesesatan dibeli, udah tenang-tenang, rumah cuman bertembok semen, udah tenang-tenang, pakai cerita ngikut bisnis yang kagak-kagak, akhirnya boro-boro itu rumah bertembok malah di balik penjara. Udah tenang-tenang hidup apa adanya, 10 juta cukup insya Allah sebulan, cukup 1 juta cukup, 100.000 cukup kalau kita nggak macem-macem mah. Tapi kita macem-macem, nah kata Allah, ngapain ditukar sama kesesatan? Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nih lihat. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang memantik api. Memantik api gimana sih? Kan kepantik tuh, cus, nyala kan? Tapi apa yang terjadi? Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Ditiup sama Allah tuh apinya, gelap lagi, pantik lagi, tap, gelap lagi. Surat lamaran dilayangkan, datang surat panggilan, begitu datang telat, ngeledek kan. Tadi lo manggil, sekarang telat. Udah tinggal kerja, malam Senin pakai ditelepon, Pak maaf, direksi nitipin ponakannya, jadi maaf. Udah siap-siap beli dasi kita, udah tinggal kerja bayar Senin, bisa gagal Pak, bisa gagal itu. Nih ayatnya, usaha udah di tangan, pakai di tangan orang. Coba kenapa itu bisa terjadi? Satu, Allah lagi mainin kita. Allah nggak redo sama kita, mati Pak. Kalau Allah nggak redo sama kita, waduh, mau kemana hidup? Wa tarakahum, kemudian Allah meninggalkan kita fi zulumatil la yubsirun, di dalam kegelapan yang kemudian kita tidak bisa melihat. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un, buta kata Allah, tuli kata Allah, dan mereka tidak akan bisa kembali. Usaha ustadznya malah saya larang, dia udah jangan usaha dah, bikin utang mulu. Kenapa bisa begitu? Karena ini lantainya masih kepleset dia. Kalau dia nggak benahin yang begini nih urusannya. Tapi karena saya lihat suami istri ini soleh-soleha wajahnya, saya pikir insya Allah nih ujian kali. Kan dua aja tuh hidup mah, kalau bukan ujian, azab. Kapan disebut ujian? Kalau kita nggak ada dosanya Pak. Lah kalau kita ada dosanya mah dihukum, disabet loh. Apa cirinya? Kalau kita lagi suasana ujian, cirinya enteng, kita ngelaluin nggak keringetan, lewat begitu aja dengan sabar, didiemin aja lewat, didiemin aja lewat. Kita cek surah Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. 5 tuh ujian dari Allah. Khauf, perasaan takut,
kelaparan, naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, jiwa, wa thamarat, buah-buahan usaha. Tapi kata Allah, kabarkan buat mereka yang sabar, yang bisa mengembalikan semua ini kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Seberapa enteng? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka akan dapat salawat dari Allah. Salawat apa sih? Give, dukungan, support, pemberian, dukungan dari Allah. Wa rahmah, dan kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan diberi petunjuk. Begitu hilang motor, tak hilang. Tapi ini duit boleh halal, boleh ngumpulin. Terjadi nggak alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah? Terjadi, Pak. Anak murid pada tahu gurunya hilang motornya, dia patungan, Pak. Kebeli nggak? Kagak. Lah anak-anak masih ya kebeli. Tapi peristiwa itu dilihat sama orang-orang tuanya masing-masing. Pada nanya, buat apa ini patungan? Guru anu hilang motornya. Tersiar kabar, lah karena emang orang ini soleh, disayang sama anak-anak, gantian yang nambahin orang tuanya. Kebeli nggak? Lewat. Malah dapat bonus, dia dapat motor sama sepeda sekarang. Apa ciri yang kedua dari ujian? Bertambah. Gini Pak, hidup tuh emang turun naik, set turun. Tapi kalau dia ujian begini doang nih, set gitu, turun lagi, set gitu. Tapi kalau kita azab begini judulnya nih, set blok. Abis gitu blok, abis itu blok lagi. Itu azab tuh. Hati-hati. Ada juga yang kayak pala ular. Pala ular begitu menongol, set, dipendam sama Allah, dang, ke bawah lagi, naik lagi, set, dang. Ada nggak ayatnya? Ada. As-Sajdah surah ke-32 ayatnya 20. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuku adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang fasik tempatnya di neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Setiap dia mau keluar dari itu neraka, u'idu fiha, Allah tarik lagi, Allah balikin lagi. Kejadian nggak kita? Jadian. Udah mau lunas, ada lagi. Terjadi Pak sama saya itu. Mengukur saya. Bisa jadi saya bukan lagi orang yang zalim, bisa lagi saya barangkali di tengah-tengah gitu loh. Judulnya fasik. Repot. Wa qila lahum, dikatakan kepada mereka, Dzuku adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Udah kata Allah di situ aja. Celaka nggak tuh? Udah di situ aja kata Allah. Cirinya azab bagaimana? Cirinya azab itu berat. Bertambah apanya? Dosisnya. Tahun 95 utangnya 7 juta, 96 8 juta. 99 9 juta, 2008 udah sampai ke angka 100 juta. Hati-hati Pak. Tapi kan ada yang anteng nih, asma sampai mati. Bisa jadi ujian doang. Bisa jadi ujian doang, kan ada tuh penyakitnya asma nggak nambah-nambah, tapi juga nggak kurang-kurang di situ. Tapi kita nambah melulu. Cek lagi jantungnya bocor, cek lagi ginjal tinggal sebelah, cek lagi calon diabetes mellitus, cek lagi ada kanker nih, cek lagi, udah kita ngeri, udah cek lagi dah, udah nggak mau ngecek lagi dah, udah asal ngecek penyakit nambah terus. Hati-hati Pak. Anak 5, 1 nyolong 1 dicolong, 1 ngehamilin orang 1 dihamilin, ada 1 idiot mati dah. Bisa Pak. Oh udah begini cek, bisa jadi bikin emang tanpa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Mahar boleh nyolong, nikah karena merit by accident, udah gak ada berkahnya Pak. Dan Bapak Ibu yang rahmat Allah, masih ingat cerita tentang sepasang suami istri yang dia datang mengeluh sejak menikah, katanya nggak punya kerjaan. Belum sampai diagnosa tentang kenapa kok dia belum juga kerja,
baru mendiagnosa ini ujian atau azab. Maka pada sesi kita yang berikut ini, kita akan mempelajari apa yang terjadi sama si ayah dan si ibu ini sampai kemudian rahmat Allah kok kelihatannya menjauh. Saya cerita bahwa saya megang 10 dosa besar dalam bentuk tulisan. Tapi karena yang datang kepada kami itu orang yang wajahnya soleh soleha, tidak sampai hati ini surat keluar. Rasanya kok menyinggung perasaan dia. Mukanya muka alim kok disodorin dosa. Lalu saya berhusnuzon, jangan-jangan ini cuman ujian. Tapi ketika ditanya, ternyata ada tanda-tanda ini bukan ujian, yaitu azab. Apa pertanyaan saya? Ibu menikah tahun berapa? Kan katanya dari menikah nih, nggak kerja-kerja. Pelajaran ini nanti di template di bapak dan ibu. Begitu bapak ibu ketemu, udah jangan nyari solusi, nyari ampunan sudah. Begitu ketemu, ternyata kita bermasalah, jangan nyari solusi, ampunan aja, kejar dulu ampunan sampai Allah redho. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Ada 2 tabung, Bu. Pak, 1 tabung A, 1 tabung B. Ini tabung yang A pahala, tabung B dosa. Posisinya kudu dibikin 00. Kalau posisi tidak dibikin 00, nggak bakal ketemu solusi. Begitu kita tobat, posisi masih di 100, ini 0. Kejar dulu nih sampai 00. 99 1, 98 2, 90 10, 80 20, terus begitu sampai di posisi 50 mulai nih angin datang. Nih saya bercerita filosofi dengan bahasa Anda nih, bukan bahasa yang tinggi-tinggi nih. Begitu ketemu 49, kita 51 mulai anginnya bener. Ji kayaknya jadi nih border. Nah itu tanda-tanda tuh. Begitu nih posisi ini 70 turun jadi tinggal 30, kita naik 70 kan. Nah selesai, insyaallah. Jangan sampai yang begini ini bertarungnya di kuburan, Pak. Kalau bertarungnya di kuburan nggak bisa lari kita. Begitu kita meninggal dunia nih, tak meninggal dunia, datang ular, ular kuburan datang, nyamperin kita nih, kita bangun, nanya, kamu siapa? Nih ular ketawa, di kuburan ketawa nih ular. Ditanya dia, kamu siapa? Nih ular ketawa. Gua ular tahu. Emang apaan? Si ular jawab, saya adalah wujud dari keburukan kamu ketika di dunia. Bertarung nih Pak, bertarung. Begitu si ular mau nyaplok, shut, keluar ular kecil dari kuping, dari mata, dari tangan, dari kaki, dari pikiran, dari hati. Gantian si ular nanya yang besar sama yang kecil, kamu siapa? Berani-beraninya menghalangi saya. Kata yang kecil, saya wujud dari kebaikan si fulan. Jangan kau ganggu dia sebelum kau lawan aku. Tapi karena lemah, sholatnya lemah, puasanya lemah, sedekahnya lemah, ngajinya lemah, berjamaahnya lemah, habis kayak Pac-Man, cuk. Tinggal kita sendirian lagi, nyeringai lagi deh. Ayo, mau kemana lo? Pada saat itu Pak Bu, kita butuh amalan orang lain. Kita butuh amalan orang lain. Kita sudah terpojok, udah nggak ada lagi amal, tiba-tiba datang serombongan ular dari bulak santri. Loh, bacaan anak-anak emang bukan amalan ibu bapak? Kalau ibu bapak ngasih pada mereka, sedekah ikut PPPA, lah jadi ular buat ibu dia. Muncul kecil, ada ular palanya Asep gitu. Ada ular palanya Danis, ada ular palanya Arep pun. Kita nggak kenal, ini amalan siapa? Mereka semua bilang ini amalan Anda. Kok bisa amalan Anda? Ingat nggak engkau? Ketika engkau punya duit tinggal 50.000, ada orang mengiban nangis karena ingin ke rumah sakit tapi nggak ketemu obatnya. Lalu kamu beliin dia obat, udah jadi ular. Ingatkah kamu ketika kamu tidak sengaja pandangan berbenturan sama musola yang doyong, lalu kamu turun dan bilang,
Pak, supaya jangan doyong, saya betulin dah, saya punya tabungan dikit. Ternyata orang sholat di situ, Pak, nggak jadi roboh tuh musola. Sepanjang orang sholat di situ jadi ular buat kita. Alhamdulillah. Bertarungnya kalau bisa jangan di kuburan. Beresiko kalau di kuburan mah. Kita nggak bisa ngitung. Kalau di sini kita bisa ngitung. Hasibu qabla antu hasabu. Hitung sebelum kamu dihitung. Ya sudah. Kembali kepada si ayah dan si ibu. Saya bilang, Pak, Bapak tadi bilang, Ibu tadi bilang tidak kerja mulai dari sebelum atau mulai dari setelah nikah. Emang nikahnya tahun berapa? Jawab nih si ayah, tahun 96 Ustaz. Oh, sekarang tahun berapa? Waktu itu 2003 Ustaz. Berapa tahun? 7 tahun. Pak, kalau 7 tahun nggak ada sama sekali pekerjaan nyangkut, nggak ada sama sekali usaha nyangkut, kayaknya bukan ujian nih Pak, kayaknya azab. Baik dah, untuk memudahkan Bapak menjawab, saya bertanya aja deh. Nomor 1, jawab yang jujur ya Pak. Nomor 1, catat nih yang bawa tulisan, yang bawa pulpen. Nomor 1, jangan-jangan kita sudah menyekutukan Allah, syirik. Kita anggap kita bersih, nggak taunya kita kotor. Banyak sekali ayat-ayat tentang kemusyrikan, diantaranya boleh kita ambil surah Az-Zumar, surah ke-39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Kami menurunkan kepada kalian itu kitab Al-Quran dengan hak, dengan kebenaran. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka sembahlah Allah dengan semurni-murninya. Ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Ingatlah, sesungguhnya bagi Allah itu agama yang murni. Kita tuh begini Pak, kadang-kadang kita punya cincin. Maaf nih, maaf. Ini saya sudah mulai masuk wilayah yang sebenarnya ini menjadi sebuah perang terbuka nih. Pembahasan tuntas memang bukan di sini tempatnya. Kita mau ngomong nomor 1 penyebab utama syirik. Air bisa jadi bukan syirik, bisa jadi syirik. Kita nggak boleh pukul rata ya. Ayat kursi bisa jadi benar itu hiasan yang membawa barokah, bisa jadi syirik. Lah kalau ayat kursi sudah ditaruh di laci yang katanya bakal bikin ini menjadi rizki, celaka Pak. Pemanis, penglaris. Ayo mana jagoan-jagoan dukun mana? Yang biasa ngelmu di mana ayo? Bener itu. Dan bisa jadi datangnya dari kiai yang katanya kiai, belum tentu kiai. Sebab sekarang penampilan paranormal, penampilan dukun ngelebihin kiai. Baik, kita teruskan. Nomor 1, syirik. Ayat kursi itu bisa jadi benar-benar datangin berkah atau malah petaka buat kita. Ayat Quran malah bakal melaknat kita kalau kita taruh di buntelan wafak Pak. Kemudian ditaruh di dompet. Dompet adanya di mana coba? Di pantat, lu tega banget coba. Pak, jangan percaya sama cincin ini ya. Semua kekuatan tetap milik Allah ya. Subhanallah. Buku Mencari Tuhan yang Hilang itu sepertiganya bicara tentang kemusyrikan karena saya pelaku Pak. Saking kita pengen usahanya maju, kita pagerin sana, pagerin sini. Saking kita pengen nggak ada lawan gitu, pengen ngilmu nih gitu. Sepertiga isi Mencari Tuhan yang Hilang itu tentang kemusyrikan. Pernah saya datang salah seorang kiai Pak. Saya kalau ingat malu sama Allah, ya Allah, sampai kayak gitu. Berguru nih kita sama nih kiai. Datang pelacur Pak, datang pelacur ke kiai saya itu dalam tanda petik ya. Ini udah saya delete sudah. Tapi dulu mata saya buta. Si pelacur ngomong gini, ada saya. Kiai, alhamdulillah, alhamdulillah. Pelanggan saya nambah Kiai. Allahu Akbar.
Itu saya tulis Pak, di buku saya cari tuh ada tuh kalimat itu. Tapi saya menganggap jago betul nih Kiai, urusan pelacur aja beres, apalagi urusan gua. Dengan santainya Kiai itu jawab begini sambil ngurut dia kakinya, ya abah mah cuma bisa bantu doang, kalau emang bakalan nambah alhamdulillah. Gelap urusannya. Ada lagi datang orang ngomong begini, Kiai saya pengen bayar utang, jawabannya cuma ada di orang ini, bikin orang ini nunduk nih Kiai sama saya. Begitu kata nih tamu. Orang ini jujur, tapi urusannya nggak bener nih. Jangan sampai orang ini tahu saya nggak bener. Hebatnya nih ilmu. Apa kata si Kiai? Kalau urusan benar nggak benar, urusan situ. Nih pakai ayatnya, wiridnya, apa sampai sekarang saya. Allahumma sahhir li qalba fulan bin fulan kama sahartal bahra li Musa alaihissalam. Gila nggak tuh doa? Walayyin qalbahu kama layyantal hadida li Dawud alaihi salatu wassalam. Gila banget. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Subhanallah, kalau kita lihat itu kan ayat Quran Pak, tapi pemanfaatannya yang salah membuat ngaco. Tundukkan ya Allah, doanya kan gitu. Hatinya dia sebagaimana engkau menundukkan lautan buat Musa. Oh Pak, bikin lembut hatinya dia sebagaimana engkau bikin lembut besi buat Daud alaihissalatu wassalam. Tapi karena salah make, ya begitu deh. Ada lagi yang begini wiridnya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya waqtuni muslimin. Tuh bunyinya. Ibu bapak, saya ingin kita bermunajat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di awal tahun baru ini munajat kita ini insya Allah melengkapi sesi pertama tadi, yang kita baru sampai ke pendeteksian apakah persoalan yang kita hadapi ini ujian atau azab dengan mempelajari penyebabnya. Saya berharap kajian kita ini menjadikan kita arif, bukan untuk menjudge orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Ya Allah, bukalah hati dan pikiran kami ya Allah, untuk bisa mempelajari sebab-sebab dari kehancuran manusia. Bukalah mata hati dan pikiran kami ya Allah, sebagai seorang manusia. Kenapa hutang kami belum selesai? Kenapa usaha kami tidak maju? Mengapa pekerjaan kami berantakan? Mengapa urusan kami belum pada kelar? Mengapa kalau kami punya keinginan belum terjawab? Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadikan kami mengawali tahun baru Hijriah ini ya Allah punya alat ukur. Yang menjadi penting buat kami bukan apakah kami bisa kembali kaya. Yang penting buat kami saat ini bukan apakah kami bisa kembali kerja dan usaha. Kini kami tahu ya Allah, hal yang penting buat kami bukan apakah kami kemudian bisa kembali tegak ekonomi kami, terbayar segala hutang kami, sembuh segala penyakit kami. Tapi yang terpenting ya Allah, yang kami mintakan darimu ya Allah, agar Engkau tanamkan di hati dan pikiran kami adalah apakah kami sudah dapat ampunanmu atau belum. Apakah kami akan meninggal dalam keadaan penuh dosa dan maksiat? Apakah kami siap menghadapmu dalam keadaan hati yang bersih? Maka ya Allah, ajarkan kami ya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Panjangkan umur kami ya Allah. Jadikan sisa umur kami adalah rahmat buat kami dan buat orang-orang sekitar kami. Jadikan sisa umur kami ya Allah berkah buat kami dan orang-orang sekitar kami. Jadikan sisa umur kami manfaat buat kami dan buat orang-orang di sekitar kami ya Allah. Bersihkan pikiran kami, bersihkan hati kami, bersihkan telinga kami, bersihkan mata kami, bersihkan ya Allah kaki dan tangan kami, sebelum nanti Engkau meminta pertanggungjawaban dan persaksian dari mereka. Ya Allah ya mujibas sa'ilin, ighfir lana ya ghafur wa ya arhamar rahimin irhamna. Ampuni kami ya Allah, sayangi kami ya Allah. Tuntunlah kami ya Allah hingga mendapat cahaya-Mu ya Allah, hingga mendapatkan ampunan dari Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jangan sampai kami gelisah ya Allah sebab dunia yang tidak ada di dalam genggaman kami. Jangan sampai kami gelisah ya Allah sebab pekerjaan yang hilang, usaha yang hancur, ekonomi yang runtuh. Tapi jadikanlah kami gelisah ya Allah bila kami jauh darimu, bila kami tidak mendengar panggilanmu, bila kami lalai dan tidak ingat padamu.
Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birri was salamata min kulli itsmin. La tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan illa qadaitaha ya arhamar rahimin irhamna mungkin adzabannar. Ya Rabb, izinkan kami memberikan yang terbaik untukmu ya Allah, memberikan yang terbaik untuk kami, memberikan yang terbaik untuk anak-anak keturunan kami, untuk istri-istri kami ya Allah, untuk pasangan hidup kami, untuk orang-orang tua kami, untuk kawan-kawan kami, untuk saudara-saudara kami ya Allah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.